Pagi adik-adik kelas 9. Kali ini Bapak akan membahas latihan soal-soal PAT, persiapan PAT untuk kelas 9 tapi yang fisikanya ya. Kita coba lihat nomor 1. Perhatikan gambar ketiga benda ini yang merupakan magnet batang. Jika T kutub utara, QR tolak menolak, serta ST tarik menarik, maka P dan S kutub ini tinggal kita buat aja. T kutub utara, berarti W udah pasti kutub selatan. ST tarik menarik, kalau ini utara, S selatan lah ya. Jadi titik S kutub selatan, berarti R kutub utara. Q dan R tolak menolak, berarti Q utara sejenis ya, berarti P selatan. Berarti kalau begitu P menjadi kutub selatan, P itu menjadi kutub selatan, sedangkan S menjadi kutub selatan. Oke, kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Posisi magnet jarum yang benar adalah ditunjukkan oleh gambar. Kita lihat ini, batang P dan Q itu dibuat jadi magnet oleh magnet dengan cara menggosok. Arah penggosokannya dari kiri ke kanan. Berarti selatan ini pertama kali kena ke P, berarti P selatan, Q utara. Ini yang diarsir magnet jarumnya yang utara, yang tidak ada selatan. Berarti kalau P jadi selatan, Q menjadi utara. Ini yang tidak diarsir selatan, 2 salah, 1 utara, ini selatan, berarti 1 benar. 3 ini posisinya ini yang sebelah sini utara, harusnya selatan, 3 salah. Ini Q utara, yang diarsir utara, berarti 4 salah ya. Berarti posisi yang benar adalah posisi nomor 1 ya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Posisi garis-garis gaya magnet yang benar adalah garis gaya magnet itu arahnya dari utara selatan. Ini selatan-selatan salah ya. Utara-utara salah, selatan ke utara salah ya, berarti dari utara ke selatan, berarti ini yang benar. Poin 4 ya. Nomor 4, faktor-faktor yang mempengaruhi besar medan magnet dari pengantar arus listrik adalah yang pertama itu adalah kuat arus. Jadi semakin besar kuat arus, semakin besar medan magnetnya. Yang kedua, jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitannya, semakin besar medan magnetnya. Yang ketiga nanti ini biasanya inti besinya ya, inti besi. Oke, nanti bisa dilihat di materinya ya. Nomor 5. Tentukan besar gaya Lorentz yang mengalir pada kawat berarus listrik 0,2 ampere dengan panjang 4 meter dalam medan magnet 3 Tesla. Berarti yang diketahui I 0,2 ampere, panjang KOL 4 meter, medan magnet 3 Tesla. Ditanya berapa gaya Lorentz-nya. Paruh ini B kali I kali L ya. Berarti B-nya 3 0,2 kali 4. 3 kali 0,2 0,6 kali 4, 0,6 kali 4 itu 2,4 Newton ya. Atau 4 kali 3 12 kali 2 24, 2,4. Oke, seperti itu nomor 5. Lanjut nomor 6. Yang menyebabkan jarum galvan bergerak ke kanan adalah kalau magnet ini kita gerakkan masuk ke dalam kumparan, jarum pasti bergerak. Ketika magnet ini kita keluarkan, jarum bergerak. Tapi kalau magnet itu diam di dalam kumparan, magnetnya itu jarumnya ke 0, berarti tidak ada arus. Sama juga kalau kumparan yang kita gerakkan ke magnet, jarum bergerak. Atau kumparan kita keluarkan dari magnet, jarum bergerak. Berarti yang menyebabkan jarum galvan bergerak itu atau adanya arus adalah pergerakan magnetnya lah ya.
pergerakan magnet. Yang kedua, pergerakan kumparan. Yang dua itu aja. Jadi bukan magnet atau kumparannya, tapi pergerakannya. Ada kata pergerakannya. Itu menyebabkan jarum galvanometer bergerak ke kanan, sehingga ketika jarum galvanometer bergerak berarti ada arus. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jika trafo merupakan trafo ideal, berarti efisiensi 100% ya, maka jenis trafo dan tegangan sekunder. Ini berarti yang ini inputnya sebelah sini ya, primernya ya. Terus yang kanan itu outputnya, ada lampu soalnya kan, berarti ini sekunder. Berarti NP nya 400, NS nya 50. Nah dari sini kan NP, NS lebih kecil dari NP, berarti ini udah patut jenis trafo apa ya, sekundernya lebih kecil. Jenis trafo ini menaikkan tegangan, ada ini menurunkan tegangan ya, karena tegangannya pasti akan turun, berarti step down ya. Oke, karena trafo ideal efisiensi 100%, maka perbandingan tegangan primer berbanding tegangan sekunder sama dengan NP banding NS. PP nya ini yang 32 volt itu ya, PS nya ini tanya ya. NP nya tadi 400 per 50, coret-coret 40 per 5, 8 ya, berarti PS sama dengan 32 per 8, berarti 4 volt kan. Coba amati, tegangan keluarnya hanya 4 volt, yang masuk 32, berarti diturunkan tegangan, step down. Oke, seperti itu nanti bentuk soal nomor yang seperti ini ya. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan gambar trafo ideal berikut. Jenis trafo dan besar kuat arus primer. VS nya 200. Di sini PS nya lebih kecil dari PP ya, berarti ini trafo jenis apa yuk? Trafo jenis menurunkan tegangan, step down ya. Kalau nggak diberitahukan dia trafo ideal atau tidak diberitahukan efisiensi, berarti ini trafo ideal, berarti berlaku di sini kuat arus primer ya, kuat arus primer berbanding kuat arus sekunder berbanding terbalik dengan tegangannya. IP berarti ini PS per PV. IP nya yang ditanya ya, IS nya 0,5, PS nya itu bagian yang ini 40, PP 200, coret nolnya, sama-sama bagi 4, berarti 1 per 5 ya. Berarti dari sini bisa kita lihat IP sama dengan 0,5 kali 1/5, 0,5 bagi 5, berarti arus primernya 0,1 ampere. Berarti kalau arus sekundernya tadi naik ya, arus primernya malah turun, menaikkan tegangan tapi menurunkan tegangan, tapi dia menaikkan arus ya. Ciri dari trafo step down. 9. Sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan kumparan 10/1, berarti biasanya itu NP banding NS nya 10/1. Dihubungkan ke listrik 120 volt, berarti yang 120 itu kan ke sumber tegangan, berarti tegangan primer ya, 120 volt. Untuk menyalakan sebuah lampu, lampu itu biasanya di bagian sekunder, jadi lampu itu di bagian sekunder ya, berarti sekunder, berarti kalau dia 25 watt itu daya sekundernya 25 watt ya. Efisiensi 80% atau 80/100 berarti 0,8. Maka arus listrik pada kumparan primer IP nya berapa? Apa rumus efisiensi? Daya sekunder berbanding daya primer
kali 100%, tapi sini kan nggak pakai persen lagi, 0,8. Nah, coba kita lihat efisiensi 0,8. Daya sekunder, daya pada lampu 25 watt. Daya itu rumusnya tegangan kali arus. Berarti kalau daya primer, tegangan primer kali arus primer. 0,8 sama dengan 25 tegangan primer yang masuk 120 kali arus primer. Maka nanti ini ya udah 0,8 kali 120 96 ya. 120 kali 0,8 ya 0,16 1 ya 96 ya. 96 IP ya. Ini kan per 1, 25 kali 1 25. Berarti arus primernya udah ketemu dong. 25 dibagi 96. Berarti 0, berapa nih ya? 0,25 bagi 96. 0, berarti 96 kali 2 ya. 12 1 18 19 192. Berarti ini 8 5 ini jadi 14 kurang 9 5. 96 kali 5 berapa? 33 45 48 33 45 48 yang 480. Jadi berapa ya? 8. Ini kan tinggal 4 14 10 11 12 13 14 96 bagi 25 berapa ya? 96 bagi 25 ya, berarti 580. Ini kan aduh tadi 0, nolnya 0, berarti 96. 2 kali 6 12 1 18 19 92. Coret ini 0 8 ya, 8. Ini tinggal 4 14 kurang 9, berarti 9 tambah 5 ya, 580 ya. Berarti 96 kali 5 30 3 45 48 480. Berarti 96 kali 6 36 3. Ini 54 tambah 3 57 576 ya. Bisa ya, 6 ya. Berarti 6 576. Berarti ini tinggal 4. Ini 0 4 lah ya, 0,26 lah ya, sekitar 0,26 sekian ampere lah. Nanti seperti itu caranya ya. Itu beberapa latihan persiapan PAT yang IPA fisikanya ya. Nanti boleh kalian pelajari kembali dan ulang-ulang. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Selamat pagi.